pengenalan konsep secara semi abstrak. Nah, ini mungkin yang sering digunakan dan sering juga tepu lilit ya. Kalau bahasa Banjarnya itu tepu lilit, tepuntal-puntal ya. Ini terutama dalam mengajarkan konsep yang satu ini. Untuk pengenalan konsep secara semi abstrak atau semi konkret, kita itu memerlukan media berupa tangga garis ya, garis bilangan, kemudian pita garis bilangan atau balok garis bilangan. Nah, kalau tangga garis bilangan ini orangnya beneran nih. Jadi ada semacam tangga yang dibikin atau lantai atau ubin yang ditulisi dengan garis bilangan, kemudian eh, orangnya ini dia berlari-lari entah ke kanan atau ke kiri, ngadap ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, ini tergantung. Nah, ini namanya tangga garis bilangan. Nah, ada juga pita garis bilangan yang mana kalau di atas tadi itu manusia ya, kalau di bawah ini adalah mobil atau sepeda dan lain-lain. Ini seru juga nih. Rencana saya, padahal ketika offline saya pengen tuh ngajak kalian keluar, kita sama-sama membuat tangga garis bilangan kayak gitu atau pita garis bilangan. Seperti itu. Jadi lebih merasakan maknanya. Tetapi karena memang terbatas, jadi kita akan menggunakan yang balok garis bilangan ya. Balok garis bilangan seperti ini. Nih, sama saja seperti balok, cuma eh, orang-orangannya atau modelnya diganti dengan orang-orangan atau patung-patungan gitu, bebas. Mau Spider-Man dan lain-lain juga bebas ya. Oke, nah penggunaannya bagaimana? Nah, penggunaannya adalah sebagai berikut. Kita harus mengenal dulu posisinya tadi ya, atau aturan yang berlaku, yaitu pada operasi dan tanda. Nah, ini harus beda nih, operasi dan tanda. Makanya kenapa saya jelaskan duluan tadi, karena ini ada hubungannya, operasi dan tanda. Puntal-puntalnya nanti di sini, ya. Nah, ketika operasi, maka positif itu ngadepnya arah yang tetap. Nah, awalnya, pijakan awal adalah arah ke kanannya layar. Itu operasi penjumlahan. Ingat ya, operasi. Oke, kemudian kalau pengurangan itu berbalik arah. Nah, itu konsepnya. Pengurangan itu berbalik arah. Nah, lalu ketika eh, menjadi tanda, kalau itu positif berarti bergerak maju. Kalau negatif berarti bergerak mundur. Nah, diingat-ingat ini. Ini saya ambilkan dari YouTube-nya Nita dan Aryo kalau tidak salah ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah aturannya yang harus disepakati dan dipahami bersama dulu oleh siswa dan kalian juga nanti sebagai guru SD ya. Jadi ada yang berperan sebagai operasi dan ada yang berperan sebagai tanda. Nah, kita udah tahu kan bagaimana cara membaca tadi, berarti kita sudah bisa menentukan kapan positif dan negatif sebagai tanda, kapan sebagai operasi. Ya, oke. Sebagai contoh, masuk kita pada contoh 3 tambah negatif 5 sama dengan, nah ini berapa nih? Pijakan awal berarti si orang tadi itu menghadapnya adalah ke kanan, hadapnya ke kanan, betul tidak? Gimana gimana? Betul ya, karena pijakan awal memang harus hadap ke kanan. Oke, hadap ke kanan. Dan karena tandanya itu adalah, tadi tanda ya, sorry, operasi, tapi tidak ada operasi berarti arahnya tetap ke kanan dulu, arah ke kanan. Oke, kemudian ada operasi positif. Nah, berarti dia tidak berbalik, tidak ngadep berbalik ya, hadapnya lurus doang. Betul? Berarti tetap Ya, hadapnya kemana? ke kanan. Ke kanan, tetap ke kanan. Karena ini merupakan operasi. Kita lihat operasi tadi, kalau penjumlahan arahnya adalah tetap, gitu ya. Arahnya adalah tetap. Oke, ini konsep penting nih. Oke. Kemudian negatif 5. Nah, ini berperan sebagai tanda. Benar tidak? Kalau negatif berarti dia apa? Bergerak Mundur. bergerak mundur. Oke, berarti awalnya tadi adalah dia ke arah 3 ya. Sep, dia ke arah 3.
3. Oh, 3 ini berupa tanda ya, positif ya, berarti dia bergerak maju. Tanda positif berarti bergerak maju, betul? Nih, betul ya. Kayak dia maju ke arah kanan tadi. Sebanyak 3. Oke. Kemudian hadapnya tetap karena positif, namun dia bergerak mundur sebanyak 5 dari sini. Berarti ini 3 ke sini, ya, terus sampai ke sini. Maka pijakan akhirnya adalah negatif 2. Benar tidak ini? Benar ya? Oke. Oke, silakan komentari jika memang ada yang ingin ditanyakan atau disanggah. Boleh, silakan. Oke. Ini masih mudah, masih mudah. Nah, nanti ketika hal yang bersifat apa namanya, operasi pengurangan ini yang tentunya akan menyulitkan ya. Oke, baik. Kemudian ilustrasi yang kedua. Bagaimana kalau kita menggambarkan 3 dikurang 5 sama dengan, nah, pada garis bilangan. Silakan dipandu. Gimana? Siapa yang mau mencoba? Kita Berarti mulai ke dari mana? kanan dua-duanya. Gimana? Dari 0 ke kanan Ke kanan. 3. Ke kanan 3. Ngadepnya kemana orangnya nih? Ke kanan. Oke, terus? 5 tuh positif, jadi ke kanan lagi lah, Pak. Kalau ke kanan lagi berarti hasilnya 5 ya berarti ya? Wah, berarti hasilnya malah 8 dong di sini ya? Ya tidak? Benar Itu tidak jawabannya? mundur, Bapak. Mundur. Apa alasan jadi mundur? Kalau saya ingat ulun lagi, Mm-mm, kalau di jumlah itu mm-mm, jalannya ke kanan, tapi mm-mm. apabila dia dikurang, maka jalannya ke belakang, ke kiri. Oke, ini ya, contoh di sini. Oke, maka jalannya ke belakang atau ke kiri. Oke, lanjut misalkan 3 dikurang, nah, ini ke kanan atau ke kiri? Itu ke Iya. kanan, Pak, karena negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif. Oke, nah itu adalah bila mana itu digabungkan. Pertanyaan si siswa, kok digabung, Bu? Kok digabung? Digabung itu kan cara cepat. Kok digabung? Gimana kalau kita menuliskan di dalam sebuah garis bilangan? Nah, soal nanti itu tidak hanya tentang penggabungan itu. Kayak di sini 3 dikurang negatif 5. Nah, si soal tadi kepengennya tuliskan ini di dalam garis bilangan. Kalau kita menuliskan ini di dalam, misalkan seperti yang Abna tadi, ketemu jadi gabung kayak gini, itu kan operasi penjumlahan. Sedangkan yang dimaksud adalah operasi pengurangan. Nah, ini jadi masalah nanti ketika ditanyakan oleh siswa SD. Ini pasti nih. Di ujian juga seperti itu. Ini kebanyakan kayak gitu. Di uji kompetensi guru juga seperti itu. Ada ini. Nah, ini konsepnya harus benar-benar matang. Oke, nah kenapa Abel? Benar, yang dikatakan Abda itu benar, yang terjadi di lapangan seperti itu Abel. Benar. Ketika ada mepet kayak gini, maka posisi seperti ini. Tapi kan ini konsep penjumlahan. Nah, sedangkan yang kita perlukan adalah konsep pengurangan. Kayak gitu. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Kita balik lagi ke aturan di atas. Oke, ini kuncinya di sini semuanya. Kalau operasi itu penjumlahan, maka dia menghadapnya arahnya tetap. Arahnya adalah tetap. Kalau dia operasi pengurangan, maka dia berbalik arah. Ingat, berbalik arah. Jadi ketika dia arahnya ke kiri, maka dia harus balik kanan. Ketika arahnya kanan, maka dia harus balik kiri. Itu kalau operasi pengurangan. Nah, ini beda ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau dia tanda positif, itu tinggal maju. Tanda negatif, itu tinggal mundur. Menyesuaikan dengan arah atau hadap dia. Kayak gitu konsepnya. Oke, nah sekarang 3 dikurang 5 ya. 3 yang pertama ini sebagai apa nih? Tanda atau operasi? Tanda. Tanda ya. Tanda. Tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti kalau tandanya itu positif, ya, tandanya itu positif, berarti dia akan bergerak maju. Ya, bergerak maju. Nah, hadap awal
hadap awalnya kemana? Ke kanan kan? Ke kanan. Semuanya pasti menghadap awal itu ke kanan. Itu kesepakatannya. Berarti dia hadap awalnya ke kanan, bergerak maju 3. Berarti berhentinya di sini. Arahnya tetap ke kanan. Nah, lalu kita lihat muncul lagi dia kurang. Kurang ini penjumlahan atau tanda? Penjumlahan. Pengurangan. Kurang. Ya, tanda kah? Operasi kah? Sorry. Operasi, Pak. Operasi. Nah, operasi pengurangan. Kita lihat. Operasi pengurangan. Dia apa? Berbalik Tadi arahnya kemana? Tadi arahnya kemana? kanan. Ke kanan. Berarti arah sini ya. Arah kursor saya ini ya. Ke kanan ya. Oke. Sekarang dia harus berbalik arah. Berarti ke kiri kan? Kiri. Nah, berarti arahnya adalah haruslah ke kiri sini. Muhanya ke sini, hadapnya ke sini, ke kiri. Oke ya, ngerti ya. Nah, sekarang 5. 5 ini tanda atau operasi? Tanda. Tanda apa? Tanda positif. Kalau positif berarti Bergerak maju. bergerak maju. Berarti dia akan maju. Set ke sini sebanyak 5. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia akan berhenti di titik negatif 2. Apakah betul seperti ini jawabannya? Betul. Nah, di sini. Ini kenapa jadi saya ajarkan dari awal. Beberapa tahun terakhir, hal ini yang terpuntal-puntal. Terpuntal-puntal mengajarkan ketika memang mengajar konsep penjumlahan dan pengurangan. Lalu muncullah karena istilah konsep hutang dan lain-lain kayak gitu kan. Hutang itu kan perkalian dan lain-lain kan, benar nggak? Min, nah ini kan yang dulu anggapan dulu nih, min kali plus, nah, padahal itu tanda kan, negatif harusnya sebutannya, itu satu udah kesalah kaprahan kita. Oke, kita nyebutkan itu negatif kali positif, hasilnya Negatif. kalau abstraknya negatif ya, negatif. Positif kali negatif, Negatif. positif kali positif, Positif. negatif kali negatif. Positif. Positif. Oke. Kalau kita mengajarkan konsep penjumlahan dengan konsep hutang, misalkan negatif 3 itu berarti berhutang 3 plus 1. 1 itu dibayari 1, berarti belum lunas lagi, masih ada hutang 2, berarti negatif 2. Coba konsep hutang itu terapkan di perkalian, coba. Hutang dikali kada berhutang, hasilnya hutang. Yang lebih parah adalah hutang kali hutang akhirnya lunas, kan positif. Ayo, konsep apaan itu? Nah, ini yang nanti akan menyulitkan teman-teman mahasiswa nanti yang sudah menjadi guru atau yang akan menjadi guru dalam menjelaskan konsep ini ke siswa. Akhirnya siswa mikirnya bingung. Iya ya, kok hutang kali hutang malah lunas? Kan ya nyamanan, harusnya kan makin banyak hutangnya. Ya tidak? Nah, garis bilangan itu bisa menjelaskan itu semua. Tetapi sebelum ke garis bilangan, ke manik-manik dulu. Konkretnya dulu. Baru ke semi konkret, baru nanti ke abstrak. Kayak gitu ya. Jadi berurutan mengajarkan.